Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Via Channel. Kali ini, video ini berisikan latihan soal PPPK Guru SD 2021 kompetensi pedagogik dan manajerial dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, langsung kita mulai saja di soal yang pertama. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, B. Sasaran pendidikan nasional, C. Fungsi pendidikan nasional, D. Arah kebijakan pembangunan nasional. Pembahasannya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nomor 2. Seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan guru dan masyarakat. Merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial. Pembahasannya, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Maka untuk jawaban yang tepat adalah D. Kompetensi sosial. Nomor 3. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Standar pengelolaan. Pembahasan,
Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah standar pengelolaan. Nomor 4. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif. Pembahasan. 1. Model siklus belajar adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan mengikuti pola tertentu yang terdiri dari 3 tahap, yakni tahap eksplorasi, tahap pengenalan konsep, dan tahap penerapan konsep. Kedua, peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. 3. Pembelajaran konsep dan struktur adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi atau menemukan sendiri materi yang dipelajarinya, sehingga siswa dalam mengawali pelajaran dengan memanipulasi bentuk-bentuk konkret. Struktur kognitif adalah proses mental dasar yang digunakan seseorang atau individu untuk memahami informasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, peta konsep. Nomor 5. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal. Ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. Pembahasan. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam pengembangan diri, di antaranya pemecahan masalah pribadi dan kehidupan sosial, penanganan masalah belajar, pengembangan karir, dan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam ekstrakurikuler. Maka jawaban yang tepat adalah C, layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nomor 6. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran,
pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Pembahasan. Terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. 1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Ketiga, fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Jadi untuk jawaban yang paling tepat yaitu B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. Selanjutnya yaitu nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Pembahasannya, faktor internal siswa yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa, yaitu A. Yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. B. Bersifat afektif, antara lain labilnya emosi dan sikap. C. Bersifat psikomotor, antara lain seperti keterganggunya alat-alat indera penglihat dan pendengar. Untuk jawaban yang tepat yaitu C. 2 dan 3. Nomor 8. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Pembahasannya,
Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 9. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru mempunyai peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal setiap KD harus memperhatikan inteks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan inteks siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai rapor kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Pembahasannya, tingkat kemampuan atau intake rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan, yaitu tingkat kemampuan rata-rata peserta didik pada sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Intake siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk siswa kelas 1 SD atau kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau SMK, penentuan intake siswa berdasarkan rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau PSB, atau menggunakan STTB atau ijazah, atau LHBS atau rapor tingkat kelas sebelumnya. Bagi SD yang tidak melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru atau PSB, penetapan langsung KKM berdasarkan KKM tahun pelajaran sebelumnya, atau ditetapkan berdasarkan keputusan rapat forum warga sekolah. Siswa kelas 2 sampai 6 SD atau kelas 8 sampai 9 SMP atau kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK, penetapan intake siswa berdasarkan tingkat kemampuan rata-rata siswa yang dicapai dalam LHBS atau rapor semester sebelumnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Itu yang bukan faktor utama menentukan intake siswa. Nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Kedua, ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Pembahasannya, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Maka jawaban yang tepat adalah A. 1 dan 2. Nomor 11. Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda selama seminggu. Pada perjalanan dinas tersebut terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Menjelang 2 hari akhir, rekan kerja saya baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada atasan awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda: A. Menanyakan rekan kerja saya pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting, bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun, bila harus dia sendiri mengerjakannya, menyarankan dia segera kembali dan saya siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah.
untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. C. Menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas, karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya, seperti pekerjaan yang belum terselesaikan. Selain itu, kunjungan dinas adalah laporan atas kegiatan kunjungan serta hasil pengawasan di kantor perwakilan. D. Sampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal. Meminta kepadanya untuk mengambil keputusan tegas untuk masalahnya, sehingga saya bisa mengetahui apakah dia masih bersama saya dalam melanjutkan kunjungan dinas. E. Menyampaikan kepadanya untuk menghubungi atasan untuk memberi kelonggaran atas penyelesaian pekerjaan yang harus dikumpulkan awal pekan depan. Sampaikan kepadanya bahwa atasan pasti akan bisa memahaminya, karena kami sedang perjalanan dinas. Maka jawaban yang tepat adalah memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dikerjakan di hari libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 12. Menjelang akhir jam istirahat kantor, di beberapa stasiun televisi menayangkan acara live pembacaan keputusan sidang sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Beberapa pekerja masih di ruang istirahat untuk menonton acara televisi tersebut. Padahal pekerjaan kantor masih banyak belum diselesaikan. Sikap Anda seharusnya dalam menghadapi kondisi tersebut adalah A. Saya segera kembali ke ruang kerja saya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan. Bagi saya, pekerjaan lebih penting dari menonton acara siaran televisi. Saya tidak terpengaruh oleh rekan kerja lain. Mungkin mereka sudah menuntaskan semua pekerjaan mereka sehingga santai. B. Saya segera ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Saya tidak akan terpengaruh oleh rekan kerja lain yang menonton acara live sidang keputusan sengketa pemilihan presiden karena kurang tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang. C. Menasihati rekan kerja bahwa isu politik sekarang tidak begitu penting dan mengajaknya segera ke ruang kerja untuk bekerja seperti biasa. Meyakinkan rekan kerja bahwa tetap harus mengutamakan pekerjaan di saat jam kerja kantor. D. Mengajak rekan kerja kembali ke ruang kerja karena sudah masuk jam kerja. Mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar urusan pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan komitmen awal saat pertama kali diterima kerja. E. Saya kurang tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang. Namun, untuk menjaga solidaritas dan kekompakan dengan rekan kerja, saya ikut menonton sebentar dan beberapa saat ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya. Jawaban yang tepat yaitu mengajak rekan kerja kembali ke ruang kerja karena sudah masuk jam kerja. Mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar urusan pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan komitmen awal saat pertama kali diterima kerja. Jadi, yang tepat adalah D. Selanjutnya nomor 13. Anda ditugaskan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Pada suatu hari, ada seorang difabel menghampiri dan meminta bantuan Anda untuk membantu dalam proses pengurusan administrasi. Loket pengurusan administrasi pengurusan tersebut terletak di lantai 2. Pada saat itu, di loket Anda sedang ada antrian panjang, sehingga Anda tentu sangat sibuk. Sikap Anda adalah A. Menyarankan kepada orang tersebut untuk meminta bantuan kepada satpam karena satpam lebih mudah untuk dimintai bantuan.
Jelaskan juga bahwa saya tidak bisa membantunya ke lantai kedua karena banyak antrian yang akan mengajukan pengaduan. B. Memberitahu orang tersebut untuk menuju ke loket bagian pengurusan administrasi karena semuanya harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Semua pegawai punya pekerjaan masing-masing, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan di luar tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. C. Memberitahu orang tersebut untuk menuju ke loket lainnya di lantai 1 yang sedang tidak sibuk melayani pengaduan, sehingga bisa membantu dan mengarahkan ke loket bagian pengaduan. Memintanya untuk memahami bahwa saya sedang ada antrian panjang di loket pengaduan. D. Menyarankan kepada orang tersebut untuk mengajak sanak keluarga atau saudaranya yang bisa membantu dalam proses pengurusan administrasi tersebut. Menginformasikan kepadanya bahwa pegawai semuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. E. Meminta rekan kerja yang lain untuk menjaga loket saya sementara waktu. Kemudian saya membantu orang tersebut menuju lantai 2 untuk mengurus administrasi di lantai 2. Saya menitip pesan rekan kerja di loket tersebut untuk membantu orang tersebut turun kembali ke lantai 1 setelah urusannya selesai. Maka jawaban yang tepat adalah meminta rekan kerja yang lain untuk menjaga loket saya sementara waktu, kemudian saya membantu orang tersebut menuju lantai 2 untuk mengurus administrasi di lantai 2. Saya menitip pesan rekan kerja di loket tersebut untuk membantu orang tersebut turun kembali ke lantai 1 setelah urusannya selesai. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 14. Anda adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Apa sikap Anda terhadap kondisi tersebut? A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. B. Tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. D. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Maka jawaban yang tepat adalah mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan.